Halo Sobat Tekno, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Balik lagi sama gue, Oeg Yusuf dari Kompas Tekno. Kali ini kita kedatangan Find and to Flip, calon HP lipat perdana dari Oppo di Indonesia. Sebenarnya Find and to Flip sendiri bukan HP lipat yang pertama banget dari Oppo ya, karena sebelumnya udah ada seri Find N, tapi form factor-nya beda. Find and to Flip ini bentuknya jauh lebih ringkas ketika dilipat. Nah, Find and to Flip pun merupakan HP lipat pertama Oppo yang dipasarkan secara internasional di luar China. Di Indonesia pun HP ini sudah dipastikan bakal masuk dan bisa menjadi pesaing kuat dari HP-HP lain sejenisnya di pasaran. Seperti misalnya seri Samsung Galaxy Z Flip. Sesuai dengan namanya, Oppo Find and to Flip punya faktor bentuk dengan gaya lipatan clamshell, serupa ponsel flip zaman dulu. Engselnya membentang secara horizontal di tengah, sehingga layar utamanya bisa dibuka tutup dari atas ke bawah. Melipat HP ini bisa dilakukan dengan mudah menggunakan satu tangan, tapi kalau untuk ngebuka agak susah ya, mesti pakai dua tangan. Pas dibentangkan, lipatan di bagian tengah itu nyaris nggak kelihatan, tapi masih berasa ya kalau misalnya kita raba dengan jari. Satu hal yang langsung gue notice adalah ketika berada dalam posisi dilipat, kedua bagian layar Find and to Flip ini tertutup rapat. Selain dibuka penuh 180 derajat, layar HP ini juga bisa dibuka setengah. Tampilan OS-nya nanti akan otomatis berubah untuk mengoptimalkan proporsi tampilan di masing-masing bagian layar, sesuai dengan aplikasi yang sedang dijalankan. Cover screen di Find and to Flip ukurannya gede banget by the way, mungkin yang paling gede di antara HP-HP flip lain sejenisnya. Orientasinya ini juga vertikal ya, bukan horizontal, jadi lebih mirip sama layar HP pada umumnya. Menurut gua, ukuran dan bentuknya ini membuat aneka informasi yang ditampilkan di cover screen menjadi lebih gampang dilihat dan dimengerti hanya dengan sekilas dipandang, baik itu keterangan dari widget, framing kamera, maupun notifikasi. Di sisi lain, karena berukuran gede, cover screen Oppo Find and to Flip jadi dominan banget ketika HP-nya lagi dilipat. Kalau layarnya sedang mati, kesannya jadi kosong aja gitu bagian sini ya. Menurut gue secara estetik mungkin masih lebih cantik desain cover screen yang orientasinya horizontal. Lebih menyatu gitu kesannya. Layar utamanya sendiri ketika dibentangkan berukuran cukup lebar, dengan panel LTPO AMOLED 6,8 inci, resolusinya FHD+, sementara refresh rate-nya mencapai 120 Hz. Layar utama Find and to Flip ini menggunakan screen protector khusus yang fleksibel. Kemudian frame-nya dari bahan aluminium. Seperti HP flip lainnya, pemindai sidik jari ada di samping, menyatu dengan tombol power. Yang penting juga, Oppo Find and to Flip memiliki sepasang speaker. Satu speaker terletak di bagian atas, tepatnya di area earpiece. Kemudian ada juga yang lain di bawah, jadi keluaran suaranya itu sudah stereo. Loudspeaker di bagian bawah berdampingan dengan konektor USB Type-C dan laci SIM card yang bisa memuat dua buah kartu nano SIM tanpa micro SD. Tapi kalau misalnya kita pakai feature eSIM di HP ini, maka slot SIM card yang kedua akan dinonaktifkan. Oh iya, varian warna di tangan gue ini namanya Astral Black. Finishingnya frosted, rasa agak licin di tangan, tapi nggak gampang ternoda sidik jari ya. Paling bagian cover screen-nya aja nih, yang mesti dibersihin kalau misalnya udah kotor kena fingerprint. Satu hal yang mesti diperhatikan, Oppo Find and to Flip ini nggak memiliki sertifikasi IP rating. Jadi mungkin perlu lebih hati-hati, jangan sampai kebasahan atau kecemplung ke air. Oppo Find and to Flip datang dalam kotak kemasan yang cukup besar buat ukuran HP zaman sekarang, padahal HP-nya sendiri kecil gini ya. Di bagian depan juga nggak ada gambar perangkat, cuma tulisan model HP-nya aja, sehingga mungkin lebih mirip box coklat gitu kali ya dibandingkan kemasan HP. Anyway, di dalamnya terdapat beberapa aksesori pelengkap, termasuk casing transparan dari bahan plastik hard case. Casingnya terdiri dari dua bagian ya. Yang satu yang polos, ini untuk setengah bagian bawah HP-nya. Kemudian satunya lagi yang banyak cutout, ini untuk setengah bagian atas HP-nya. Cutout yang paling gede ini buat cover screen. Selain itu ada kabel tipe USB-A ke USB-C.
Kemudian charger dengan output daya 67 watt. Agak lucu juga sih, soalnya HP-nya sendiri ini cuma support fast charging 44 watt. Tapi ya yang penting masih dapat charger lah ya. Kalau untuk spesifikasinya, pastinya Oppo N2 Flip ini termasuk kelas atas ya. Chipset yang digunakan adalah Dimensity 9000 Plus dari MediaTek. Sementara kapasitas memorinya adalah 8GB untuk RAM dan 256GB untuk media internal. Untuk HP yang gue pegang ini, by the way. Sistem operasi yang digunakan adalah Android 13 dengan lapisan antarmuka ColorOS 13. Tampilannya pas layar utamanya dibentangkan kayak gini sih, mirip banget sama HP-HP Oppo lain pada umumnya. Hampir nggak ada bedanya, kecuali mungkin untuk aspek rasio layar yang 21:9, sehingga cenderung lebih panjang dibandingkan biasanya. Yang lebih menarik mungkin adalah opsi customization untuk cover screen-nya. Jadi secara default, cover screen ini menampilkan always on display. Kalau kita udah buka kunci ponselnya, kita bisa swiping dari bawah ke atas untuk menampilkan notifikasi, atau ke samping untuk menampilkan widget yang berbeda-beda. Untuk mengatur cover screen, kita bisa buka menu settings di ColorOS, kemudian pilih opsi bernama Foldable Features. Di sini ada opsi buat mengatur gaya visual cover screen dan wallpaper-nya. Lalu ada juga opsi untuk mengatur widget mana aja yang mau ditampilkan. Cover screen juga bisa digunakan untuk membalas pesan masuk, tapi hanya lewat quick reply karena nggak bisa ngetik dengan virtual keyboard. Oh ya, di sini juga ada pilihan untuk mengaktifkan gaya visual berupa interactive pad buat sekedar iseng atau lucu-lucuan dengan cover screen-nya. Soal kameranya, Fan N2 Flip menggunakan teknologi dari pabrikan kamera Hasselblad dan chip imaging Mary Silicon seperti seri flagship lainnya dari Oppo. Konfigurasi kameranya pun mirip-mirip juga dengan ponsel flip lain, dengan kamera utama 50MP, kamera ultrawide 8MP, serta satu lagi kamera selfie 32MP dalam punch hole yang bisa diakses kalau layar utamanya sedang dibentangkan. Karena layarnya bisa dilipat setengah, kita pun bisa merekam video dalam mode camcorder. Ini memakai kamera belakang, sementara setengah layar bagian atas digunakan sebagai viewfinder. Kalau menurut gue sih, mode camcorder kayak gini bisa lebih nyaman digunakan untuk merekam video landscape karena kita cukup pakai satu tangan buat megang HP-nya. Ada opsi juga untuk menampilkan tangkapan kamera di cover screen. Jadi kita bisa memakai cover screen ini untuk melakukan selfie ataupun merekam video dengan cara menaruh HP-nya di meja atau di permukaan lain. Nah, Sobat Tekno, itu tadi hands-on singkat kita bersama Oppo Find N2 Flip. Pada saat video ini dibuat sih masih belum ada informasi soal berapa harganya di Indonesia. Nanti kalau misalnya sudah ada informasi harganya, akan gue tambahkan di bagian deskripsi, sehingga bisa kalian lihat di bawah. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kompas Tekno, dan like juga video ini kalau kalian suka. Terima kasih udah nonton. Gue Yusuf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.